kewajiban sosial dalam konteks jual beli dan juga zakat. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam mulai diterapkan secara sistematis, termasuk dalam aspek jual beli dan juga zakat. Jual beli diatur dengan prinsip kejujuran, larangan riba, penipuan, dan keadilan dalam transaksi. Nabi Muhammad juga menegaskan pentingnya zakat sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi nisab, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakatinya. Nah, jual beli dalam Islam adalah aktivitas pertukaran harta yang diperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan syariat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan jual beli dihalalkan sedangkan riba dilarang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Nabi Muhammad juga menekankan bahwa jual beli yang mabrur atau terhindar dari penipuan dan kerugian pihak lain adalah salah satu mata pencaharian terbaik. Nah, syarat sah jual beli dalam Islam sendiri, yang pertama yaitu penjual dan pembeli harus sadar dan ridha tanpa paksaan. Yang kedua, ada akad atau kesepakatan jual beli yang jelas. Yang ketiga, barang yang dijual harus dimiliki penuh oleh penjual. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat. Yang kelima, transaksi harus dilakukan dengan prinsip suka sama suka. Nabi Muhammad juga mengawasi pasar di Madinah agar mekanisme jual beli berlangsung secara adil dan islami tanpa penetapan harga paksa, selama harga terbentuk oleh kekuatan pasar yang sehat. Jual beli lelang juga diperbolehkan selama tidak ada penipuan dan dilakukan secara terbuka. Hukum zakat dalam Islam sendiri, zakat sendiri adalah kewajiban bagi muslim yang memiliki harta mencapai nisab atau batas minimal dan telah memenuhi haul atau masa kepemilikan 1 tahun. Zakat sendiri berfungsi membersihkan harta dan membantu pemerataan kesejahteraan sosial. Nabi Muhammad menegaskan pentingnya zakat sebagai pilar ekonomi dan sosial umat Islam yang harus dikelola dengan transparan dan tepat sasaran. Nabi Muhammad menegaskan pentingnya zakat sebagai pilar ekonomi dan sosial yang harus dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mustahik, tetapi juga untuk memperdaya ekonomi mereka agar mandiri. Perubahan sosial dalam konteks jual beli dan zakat dari masa Nabi Muhammad hingga kini. Yang pertama, perubahan sosial pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi, jual beli dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan suka sama suka. Nabi sendiri adalah contoh pedagang yang jujur dan terpercaya. Beliau juga menjadi pengawas pasar di Madinah, memastikan tidak ada kecurangan dalam perdagangan dan menolak investasi penetapan harga kecuali jika praktik monopoli yang merugikan. Zakat mulai dilembagakan secara sistematis pada masa Nabi dengan pengangkatan amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat secara tepat dan cepat kepada yang berhak. Hal ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat solidaritas sosial yang mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, perkembangan setelah masa Nabi. Setelah masa Nabi Muhammad, pengelolaan zakat terus berkembang menjadi lembaga resmi dalam pemerintah Islam. Zakat menjadi sumber pendapatan negara dan alat retribusi kekayaan yang penting. Bersama dengan instrumen lain seperti kharaj dan jizyah, prinsip jual beli tetap berpegang dalam aturan syariah dengan pengawasan untuk menghindari penipuan, riba, dan praktik monopoli. Yang ketiga, perubahan sosial dari era ekonomi di era modern. Di era modern, jual beli berkembang dengan teknologi baru seperti e-commerce, namun tetap harus berlandaskan prinsip syariah, kejujuran, keadilan, larangan riba, dan transparansi. Sistem jual beli syariah juga mengatur akad-akad baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti murabahah dan ijarah. Pengelolaan zakat pun semakin profesional dan terintegrasi dengan sistem keuangan modern.
menggunakan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan efektivitas penyaluran zakat kepada mustahik. Hal ini memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara lebih luas dan terukur. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu hukum Islam dalam jual beli dan zakat merupakan fondasi utama yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosial umat muslim sejak masa Nabi Muhammad hingga saat ini. Jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan dan tanpa unsur riba atau penipuan. Sedangkan zakat menjadi kewajiban sosial yang berfungsi membersihkan harta dan memperkuat solidaritas serta pemerataan kesejahteraan umat. Seiring perkembangan zaman, praktik jual beli dan pengelolaan zakat mengalami perubahan sosial yang signifikan. Dari pasar tradisional di masa Nabi hingga perdagangan digital dan sistem pengelolaan zakat modern saat ini. Prinsip syariah tetap menjadi pedoman utama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga adaptif dan mampu menjawab tantangan sosial ekonomi sepanjang sejarah umat Islam. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan.